Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Di mana bintang itu sekarang? Saudara, tahun ini kita kembali merayakan hari Natal, hari di mana Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus dilahirkan bukan hanya bagi bangsa Israel maupun hanya pada batas-batas teritorial Israel saja. Namun juga ia dilahirkan bagi orang-orang atau bangsa-bangsa di luar Israel. Memang pada masa itu kedatangan Mesias yang dijanjikan itu memberikan harapan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan musuh-musuh mereka, khususnya bangsa Romawi yang menjajah mereka pada waktu itu. Namun harus disadari pula bahwa Allah tidak hanya berkarya bagi bangsa Israel saja, melainkan juga bagi seluruh bangsa di dunia ini. Sama seperti ketika Allah memanggil umatnya Israel untuk menyatakan rencananya bukan saja bagi bangsa Israel tetapi bagi dunia ini, sehingga melalui bangsa Israel, Allah menyatakan rencananya juga bagi bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah berkarya bagi semua orang tanpa terkecuali dan tanpa batas. Saudara, dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, kita dapat melihat bahwa ada banyak orang yang mau bertemu dengan Kristus yang telah lahir itu, seperti orang Majus. Tetapi mereka mendapatkan masalah karena orang yang seharusnya menuntun mereka kepada Kristus tidak mampu memimpin mereka untuk bertemu dengan Dia yang sudah datang itu. Sedikitnya ada dua karakter yang dapat kita pelajari dari perikop di atas yang menjadi penghalang orang bertemu dengan Kristus. Karakter yang pertama adalah Herodes. Karakter ini mewakili orang Kristen atau gereja Tuhan yang tidak tahu apa-apa tentang Kristus yang sudah datang, bahkan cenderung merasa iri atau cemburu dan bermaksud jahat sebagai reaksi atas kabar kedatangan Kristus yang adalah Raja. Ketika orang Majus itu bertanya kepada Herodes tentang Raja yang baru lahir itu, Herodes justru terkejut karena berita itu menjadi sesuatu yang merugikan bagi dia. Dalam Matius pasal 2 ayat yang ketiga berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara, bagi Herodes, berita itu tentu merugikan karena kedatangan seorang raja baru tentu akan menggantikan kedudukannya. Itulah sebabnya kepentingannya sebagai seorang raja membutakan matanya terhadap kebutuhan orang lain, yaitu untuk bertemu dengan Kristus yang sudah datang. Saudara, Herodes dapat berupa orang Kristen atau gereja Tuhan saat ini yang sebenarnya adalah tempat untuk orang bertanya tentang Kristus yang sudah datang, atau menjadi tempat jawaban bagi pertanyaan dunia ini, tetapi justru menjadi terkejut karena tidak bisa menjawabnya. Herodes juga bisa berupa orang Kristen atau gereja Tuhan yang tidak peduli akan sesamanya manusia dan yang sibuk dengan urusannya sendiri. Atau orang Kristen atau gereja yang arogan karena merasa telah memiliki segalanya, baik harta maupun kekuasaan, sehingga kehadiran orang lain adalah sesuatu yang mengusik kedudukan dan ketenangannya. Karakter yang kedua adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, karakter ini mewakili orang Kristen atau gereja Tuhan yang sebenarnya mengetahui kabar baik itu, namun hanya sebatas tahu saja tanpa mampu menuntun orang lain kepada Kristus yang sudah datang. Dalam Matius pasal 2 ayat yang kelima berkata, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, mereka hanya memiliki kabar baik itu, tetapi tidak ada keinginan untuk menyaksikan tentang kedatangan Kristus, sehingga mereka pun tidak tahu apa-apa dan cenderung untuk menganggap remeh. Orang seperti ini ketika bertemu dengan orang Majus atau orang-orang yang sedang mencari Kristus yang sudah datang itu tidak banyak membantu karena mereka hanya sebatas mengetahui bahwa Kristus sudah datang tetapi tidak pernah bertemu dengan Kristus yang sudah datang itu. Sehingga ketika orang lain bertanya tentang Kristus yang sudah datang, mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk menuntun orang lain untuk bertemu dengan Kristus. Saudara, akhirnya orang Majus itu dituntun oleh bintang yang telah mereka lihat di timur itu, sehingga mereka sampai ke tempat di mana Kristus ada. Hal ini menunjukkan bahwa di saat kita tidak menjadi saksi yang benar, atau tidak menjadi pembawa kabar baik bagi orang lain yang membutuhkannya, maka Allah dengan cara dan rencananya tetap membuka jalan bagi mereka yang merindukan kedamaian dan keselamatan. Dan pada waktu itu Allah memakai bintang. Tetapi sekarang setelah dia menyelesaikan pekerjaan penyelamatan itu,
Dan sebelum dia naik ke sorga, ia telah menetapkan setiap orang yang percaya kepadanya, yang sudah bertemu dengan Kristus yang sudah lahir itu, menjadi saksinya. Dia tidak memakai bintang lagi hari ini, tetapi ia telah menetapkan bahwa setiap orang yang percaya kepada dia akan dipakai untuk menuntun majus-majus yang lain untuk bertemu dengan Kristus yang sudah datang. Adalah kewajiban Anda sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menjadi pembawa berita baik kepada mereka yang membutuhkan, sebagai ungkapan syukur Anda kepada Allah yang telah menganugerahkan hidup kekal bagi Anda. Oleh karena itu, saudara, Allah tetap konsisten menjadikan setiap orang percaya sebagai saksinya, dan Anda adalah jawaban bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jangan sampai oleh karena Anda, orang yang telah berjuang seperti orang Majus itu, di mana mereka telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan menentang bahaya, menjadi terhalang untuk bertemu dengan Kristus yang sudah datang. Jangan menjadi penghalang orang datang kepada Kristus, tetapi jadilah seperti bintang yang menuntun orang lain bertemu dengan Kristus yang sudah datang. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.